Shalom, selamat pagi, apa kabar saudaraku? Senang sekali saya boleh berbagi firman Tuhan buat saudara. Pada hari ini menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah. Saat ini saya mau berbagi firman Tuhan buat saudara dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5. Saudara boleh buka bersama dan boleh baca bersama keluarga saudara. Di sini kita melihat satu peristiwa yang pasti diingat oleh semua orang, semua umat Kristiani yang sedang siap merayakan Paskah. Bagaimana Nabi Yesaya sudah menubuatkan kesengsaraan Yesus yang harus ditanggungnya sebelum dia naik kayu salib. Timbul pertanyaan buat kita semua, mengapa Yesus sampai mau menanggung begitu berat kesengsaraan buat kita, orang yang berdosa, saudaraku? Saya percaya Yesus mau lakukan semua itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Kasihnya begitu besar, sampai pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Terlebih dahulu dia menanggung begitu banyak kesusahan, dihina. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Diludahi Bapak Ibu, dipukul, dicambuk. Kalau kita menyaksikan kesengsaraan Yesus itu pada waktu itu terjadi, saya kira tidak ada kita yang kuat, Bapak Ibu, meneteskan air mata. Bukan karena yang lain, Bapak Ibu, Yesus sampai melakukan hal itu karena kasih, Bapak Ibu. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu sungguh, Bapak Ibu, panjang sabar, murah hati. Kasihnya begitu besar buat saudara dan saya. Ingat itu Bapak Ibu. Apapun kesusahan saudara, apapun kesengsaraan saudara, Yesus sudah tanggung buat kita lebih dahulu. Kita hanya bagian kecil dan ringan, kata Rasul Paulus, dibanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat kita nanti. Walaupun saat ini memang banyak kita yang mengeluh, Bapak Ibu, kapan ini semua berakhir? Kita seperti di penjara di rumah, Bapak Ibu. Namun lewat firman Tuhan ini kita ingat Yesus lebih sengsara daripada kita. Dan dia mau lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal yang tercurah di Bukit Kalvari. Kata Tuhan Yesus, adakah orang mau mati buat orang lain? Yesus sudah lakukan itu. Dia mati buat saudara dan saya, orang yang berdosa. Dia tebus kita dengan darahnya yang kudus, yang mahal harganya. Di dalam darah itu ada nyawa, Bapak Ibu. Harganya nyawa. Supaya saudara tidak lagi hidup yang sia-sia, tapi hidup yang berarti. Coba renungkan Bapak Ibu saudaraku, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah masih sia-sia? Perbaiki. Sadarlah Bapak Ibu, keadaan saat ini menunjukkan betapa tidak berdayanya manusia. Apa artinya semua itu, Bapak Ibu? Ya, kalau kita kehilangan nyawa, walaupun kita beroleh seisi di dunia ini,
Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa Yesus Kristus sampai rela menderita begitu banyak kesusahan, kesengsaraan, sampai orang lain tidak bisa melihat wajah Yesus ketika dia mengalami kesengsaraan itu. Namun kita tahu, kita percaya ada satu hal penting yang Yesus telah lakukan. Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dahulu kita orang yang berdosa, jauh dari harap. Setelah manusia berdosa, dia diusir dari Taman Eden. Dan di pintu Taman Eden itu ada dijaga oleh kerub dengan pedang yang menyala-nyala, sehingga manusia tidak lagi boleh mendekat kepada Allah. Tapi Yesus telah lakukan perkara besar. Dia tanggung besar kita akibat dosa kita sampai dia mati di kayu salib, supaya jalan itu terbuka lagi buat kita mendekat kepada Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Biarlah pada hari ini, lewat firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara, kita lebih mengerti apa artinya Paskah. Apa artinya Yesus mati di kayu salib ganti kita? Apa artinya kesengsaraan Kristus? Sehingga kita menjadi Kristen yang kuat, anak-anak Tuhan yang tidak goyah imannya, sekalipun diterpa begitu besar angin badai dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, tetap semangat. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di tengah kesunyian ibu kota, di tengah kesulitan saat ini yang kami alami, kami masih dapat kekuatan lewat firman-Mu. Kau ada di tengah kami saat ini Bapa. Kau sudah berfirman, Kau mengasihi kami, Kau ingin menyelamatkan kami, Kau sudah tanggung sengsara. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami mengerti lebih jauh betapa kasih-Nya Engkau buat kami. Kau tanggung segala kesengsaraan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan. Apapun beban kami saat ini, Kau telah angkat. Kau ganti dengan sukacita, damai sejahtera. Lindungi kami umat-Mu Tuhan di saat-saat yang sulit ini. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap percaya Engkau mengasihi kami. Kau rela sengsara buat kami. Kau berdamaikan kami dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga kami, anak menantu cucu kami, semua sanak keluarga kami. Lindungi ya Bapa. Jauhkan daripada yang jahat. Kuatkan iman kami satu persatu, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau pasti memberkati hidup kami. Kami segera percaya Tuhan akan diluputkan dari kesusahan saat ini. Kau buka jalan, Kau tolong kami Tuhan. Kau beri hikmat kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri dan jajarannya, sampai yang paling bawah pun, sehingga mereka boleh dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Dan nama Tuhan yang kami permuliakan, kami tetap setia boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan buka jalan supaya ibadah kami kembali boleh kami adakan di gereja. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segera Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bersama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.